subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi. Sebuah acara resepsi pernikahan di Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Pasalnya, tenda yang digunakan roboh usai tersapu angin kencang dan pestanya pun terpaksa dibatalkan. Awas setrumnya udah dimatiin belum itu? Inilah rekaman video amatir milik warga yang merekam peristiwa angin kencang hingga menyebabkan sebuah tenda pernikahan roboh. Setrumnya. Sebuah video amatir merekam sejumlah warga membopong mempelai wanita karena pingsan usai tertimpa reruntuhan tenda. Untuk yang korban luka dari tamu atau keluarga, Pak? Dari besan. Besan yang perempuan gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah tamu mengalami luka ringan lantaran tertimpa reruntuhan tenda pernikahan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah memeriksa sejumlah orang yang berada di video tentang penganiayaan kucing di halaman sebuah sekolah di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Tetapi polisi belum menetapkan pria yang diduga sebagai penganiaya kucing sebagai tersangka dan masih berstatus saksi terlapor. Ini penyiksaan binatang. Saya sudah Sekali lagi kalau saya mau penyiksaan binatang, Pak, dengan cara yang saya anggap paling cepat. Video yang memperlihatkan perdebatan antara dua pria ini viral di media sosial. Dalam video, salah satu pria menegur pria lainnya karena diduga telah menyiksa kucing. Pria ini membantah telah menyiksa kucing, namun justru mengaku telah membunuh kucing tersebut. Peristiwa ini terjadi di depan sebuah sekolah di Serpong, Tangerang Selatan. Pria dalam video yang mengaku membunuh kucing diduga terafiliasi dengan pemilik sekolah. Sementara pria lainnya merupakan petugas keamanan sekolah, Mulyadi. Menurut Mulyadi, pelaku kesal karena menderita luka cakar saat akan memindahkan kucing keluar dari lingkungan sekolah. Jadi kucing tersebut dia mau amankan, dia mau pindahin dari posisi semula, dia mau pindahin. Ternyata kucing itu berontak dan cakar tangannya, tangan kiri atau tangan kanan, tangan kiri kalau nggak salah, sampai 4 jahitan. Kepolisian sektor Serpong memeriksa pria yang diduga sebagai penganiaya kucing, penjaga keamanan sekolah, dan perekam video tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pria terduga penganiayaan merupakan staf sekolah yang tidak menyukai lingkungan sekolahnya terdapat hewan liar. Kita sudah mengamankan saudara F, kita minta keterangan. Berikut juga 2 orang saksi yang ada pada saat kejadian tersebut. Berarti hingga kini belum ada pelaku atau masih bisa sebagai saksi? Ya, saat ini kita masih lakukan penyelidikan. Pria yang diduga penganiaya kucing berstatus saksi terlapor. Peristiwa ini terjadi 9 Februari lalu dan menjadi viral di media sosial. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, ini kasus kekerasan terhadap kucing di Tangerang tadi bukan yang pertama kali, karena kasus kekerasan terhadap kucing juga pernah terjadi di Medan, Sumatera Utara. Kucing dibunuh dan dagingnya diperjualbelikan. Jagat maya digegerkan dengan postingan seekor kucing yang mati di rumah jagal di Medan, Sumatera Utara. Setelah melakukan penyelidikan, anggota unit Reskrim Polsek Medan Area menggerebek rumah pelaku jagal kucing di Jalan Tangguk Bongkar 7, Medan, Sumatera Utara. Petugas menemukan sejumlah goni yang berisi kepala dan organ tubuh kucing yang telah dipotong. Kucing-kucing dibunuh dan dagingnya diperjualbelikan ke Lapu Toak dengan harga Rp70.000 per kilogram. Polisi menetapkan pemilik rumah jagal kucing sebagai tersangka. Iya, karena ya mana buka aja di sini. Pak, aktivitasnya ini memang Bapak tahu, Pak? Aktivitas Iya, dia itu aja lah kerjanya. Apa itu, Pak? Orang lajang, dia motong kucing. Motong kucing. Ah, itu kalau menurut pengakuan dia untuk apa itu, Pak, kucing? Iya, untuk dijualnya lah, untuk makannya ya, cari makannya. Setiap hari, Pak? Hari ini kan baru siap apa dia nih motong ini. Kan masa basah lagi. Berapa ekor per hari itu, Pak? Tahu lah, Pak, kalau yang per ekornya kita kan ya banyak juga digantungnya gitu, kumpulinya. Sebelumnya, unggahan seekor kucing yang mati di rumah jagal di Medan, Sumatera Utara viral di media sosial.
Pembeli kucing kemudian mencari keberadaan peliharaannya yang diduga dicuri seorang tukang jagal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masih seputar video viral, pemirsa, video seseorang yang tidak sengaja membeli cabai yang telah dicat oranye oleh oknum curang. Hal ini berdampak pada penjualan cabai bagi para pedagang di pasar tradisional. Media sosial diramaikan video warga membeli cabai dari oknum curang yang mewarnai cabai tersebut dengan cat berwarna oranye. Warga tersebut tahu cabai yang dibelinya dicat setelah merebusnya sehingga pewarna cabai luntur di wajan. Beredarnya video cabai yang dicat ini membuat gaduh masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, terutama pedagang cabai di pasar tradisional. Akibatnya penjualan cabai semakin menurun di tengah mahalnya harga cabai saat ini. Salah satu pedagang memilih berhati-hati dalam menjual cabai dagangannya, sehingga bila ada cabai yang didapati dicat atau rusak, maka pedagang tersebut dapat mengembalikan ke pengepul. Sing tuku Lombok, lek ngubah sing tenanan. Biasanya lebih hati-hati dalam beli Lombok, bisa sembarangan Lombok. Apalagi yang saya beli sudah lama. Misalnya juga agak lama gitu. Ya, mungkin ini harus berhati-hati ya ketika membeli cabai. Jadi mungkin karena catnya itu mudah luntur, juga ketika membeli mungkin juga bisa diperiksa dulu, dikupas dulu. Bisa luntur di tangan gitu. Bisa luntur di tangan mungkin. Nah, oknum curang yang mewarnai cabai dengan cat bukan pertama kali terjadi, pemirsa. Januari lalu, aksi serupa terjadi di sejumlah daerah. Januari lalu, aksi BN warga Nampirejo, Temanggung, Jawa Tengah nekat manipulasi cabai dengan cat semprot terbongkar. Cabai hasil manipulasi ini kemudian dijual ke pengepul dan dijual kembali ke Banyumas dan Pasar Wage. BN mewarnai cabai hijaunya dengan cat semprot berwarna oranye. Cabai hijau yang biasa dijual seharga Rp20.000 disulap jadi cabai merah sehingga laku Rp45.000 per kilogram. Cabai yang hijau dengan yang merah harganya terpaut jauh. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ada perilaku nakal atau perilaku yang melanggar hukum di situ, membuat seolah-olah yang cabai itu kemudian diwarnai dengan pewarna. Aksi curang serupa juga terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. 4 orang diperiksa termasuk pelapor dan pedagang. Polisi harus menelusuri pemasok cabai yang dicat berwarna oranye dan beredar di pasaran. Cabai yang ditemukan kemudian dibawa Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Banyumas untuk dilakukan uji laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Pentol bakso menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Kami kembali dengan informasinya usai jeda.